Apa iya netizen sekarang marahan, cepet ngehakimin, tapi juga cepet lupa? Nah, ini menarik nih topik ini nih. Saya ngamatin tuh ya paling nggak dari 25 tahun terakhir ya perbedaannya. Jadi katanya sekarang hampir ngerasa kok menjadi netizen lebih sensitif sekarang, lebih baper gitu. Tapi nggak ada yang pernah bisa ngejelasin alasannya kenapa. Coba ya, kita analisa ya. Kalau buat saya, ini bukan soal degradasi moral netizen, sama sekali bukan. Tapi ini perubahan arsitektur ekosistem media sosial yang berubah. Khususnya dalam 2 tahun ini, 2004 pada waktu kami intens sekali sama sekarang, itu bedanya luar biasa. Nomor satu, paling jelas ada algoritmanya. Terus tingkat kecepatan netizen dalam mengolah informasi, menerima informasi, menyerap informasi, itu berubah sekarang, menjadi lebih cepat. Nah, sampai kadar kebenarannya pun juga berubah drastis nih dulu sama sekarang. Kalau dulu orang tuh marah setelah mikir. Nah sekarang orang mikir setelah marah. Makanya banyak sekali konten minta maaf. Si A menjelekkan si B, di proses hukum baru minta maaf. Jadi trennya seperti itu. Kedua adalah emosinya juga menjadi cepat nih sekarang nih. Sekarang kebiasaannya baca judul. Karena thumbnailnya, judulnya clickbait, wah cepet nih. Terus 1 detik baca judul, 5 detik melihat isi kontennya, atau 10 detik gitu ya. Kemudian 1 detik terakhir baru mereka menyimpulkan. Cepat sekali semuanya, seret gitu. Makanya kalau dilihat di kolom-kolom komentar, pada bilang gini, makanya baca caption. Nah itulah kebiasaan membaca caption itu hilang. Nah yang terakhir adalah memperburuk situasi adalah hadirnya AI. AI itu bagus, tapi kalau misalnya dipakai untuk memanipulasi sesuatu dan kemudian menjadi berita hoax, itu sangat luar biasa efeknya kepada masyarakat. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena emosi dipengaruhi oleh algoritma. Nah, algoritma itu gimana sih? Misalnya gini, saya cenderung suka sama sesuatu yang sifatnya positif, kayak konten-konten yang sifatnya empowering, konten yang sifatnya dia bisa motivasi, memberikan motivasi. Karena saya suka, sering save, saya sering nge-like, saya sering komen misalnya, atau saya sering share, otomatis berikutnya akan hadir itu konten-konten serupa. Tapi di satu sisi, kalau misalnya kita suka sama konten yang negatif gitu ya, provokatif, hadir terus tuh begitu. Nah, tanpa kita sadar, konten negatif ini buat kita ke badan secara psikologis akan memperburuk kondisi kita karena itu menyulut emosi kita. Nah, itulah pengaruh dari sebuah algoritma tadi. Dulu enggak. Kalau dulu saya masih ngerasain tuh zamannya baca koran. Baca koran kita baca gitu ya. Siang masih bisa mikir, malamnya nongkrong di warung, ngobrol sama teman-teman, menyimpulkan apa yang tadi kita baca. Kalau sekarang enggak. Begitu lihat bangun tidur mata masih buram baca judulnya aja udah nyolot kan. Bayangin hari kita dimulai oleh sesuatu yang sifatnya sangat negatif misalnya. Padahal belum tentu itu benar karena judulnya clickbait. Inilah yang membuatnya berbeda sekali ya. Terus yang kedua adalah yang dikejar adalah viralitas, bukan common sense. Contoh apa yang paling gampang? Case-nya Tumblr yang hilang kemarin. Kalau misalnya itu bisa ditahan sedikit, common sense-nya dijaga agar tidak membuat rusuh jagat netizen, akan sangat berbeda sekali. Nah, dari kesemuanya itu yang jadi korban adalah empati. Nah, empati inilah kemudian yang menjadi titik dasar kita, values yang harus kita jaga. Jadi, kenapa kemarahan lebih laku daripada diskusi? Nah, itulah yang terjadi karena hubungannya sama si algoritma tadi. Jadi, yang berubah bukan manusianya, yang berubah adalah panggungnya. Disadari atau tidak, itu yang terjadi. Jadi netizen hari ini bukan lebih jahat. Mereka hanya hidup di sistem yang tidak memberi waktu kita untuk berpikir lebih jernih. Pertanyaannya, apakah brand kamu, perusahaan kamu, organisasi kamu udah siap dengan langkah-langkah antisipasinya? Nah, balik lagi ke kita. Pertanyaan yang harus kita jawab bareng-bareng. Thank you.